Shalom adik-adik sekolah minggu, GKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bekri. Wah, tidak terasa nih, seminggu sudah berlalu dan hari ini kembali kita memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kami kembali mengingatkan untuk kita semua untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya yang mendukung untuk ibadah kita. Apa itu, Kak? Pasti udah tahu dong, Alkitab, persembahan, dan adik-adik semua mengajak kakak dan abangnya untuk bersama-sama mengikuti ibadah dan duduk yang manis ya. Nah, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Bahkan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang tua kami jikalau ada bahkan ulang tahun pernikahan. Biarlah senantiasa berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Ayo lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat-sehat. Semuanya itu karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, mengajari kami, supaya kami boleh menerima dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan Yesus, banyak dosa kami Engkau hapuskan supaya tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Sebab ini yang telah didengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang pengasih dan pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi Yesus Kristus akan tampil sebagai hakim agung yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kak Saide, Iya Kak. minggu lalu anak sekolah minggu ngirim ayat hafalan nggak ya? Iya, Banyak nggak ya? banyak. Mantap. Mudah-mudahan hari minggu ini lebih banyak lagi ya Kak Saide. Pasti dong. Nah, untuk menyambut ayat hafalan kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu kita undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Ayo bikin gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kiri. Jalan serta suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Menyampaikan firman Tuhan, yaitu ayat hafalan, kita berarti sudah membuka Alkitab, kita sudah berbicara dengan Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini untuk kelas remaja dan kelas besar ialah Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Untuk kelas kecil sesuai dengan tema kita, yaitu Yohanes Pembaptis. Jangan lupa ya menyampaikan ayat hafalan. Tuhan pasti senang kalau semakin banyak yang menyampaikan ayat hafalan, berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih teman-teman, shalom. Kak gini, ayo teman. Dalam yang terang dunia. Terima kasih teman-teman. Shalom inang terus kami minggu. Kali ini dan garam dan alam. Mengenang minggu teman-teman. Shalom inang terus kami minggu. Kali ini garam dan Amsal 3:7. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau yang melakukannya. Selamat hari Minggu semuanya. Amsal 3 ayat 20. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Adik sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Nah, duduk dengan baik, kita siapkan hati kita mau berbicara dengan Tuhan. Biar Yesus kita panggil, Yesus kita undang untuk masuk dalam hati kita. Kita puji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
sehat-sehat dan boleh beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman sekolah minggu kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan juga orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, apabila ada teman kami yang lagi sakit, berikanlah kesehatan. Dan apabila ada teman kami yang lagi bersedih, Engkau yang menghiburnya. Tuhan Yesus, apabila ada teman kami yang lagi berulang tahun, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Semoga firman Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang senang baca Alkitab? Iya, anak sekolah minggu sebagai anak Tuhan harus rajin dong membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Selamat hari Minggu anak-anak. Bagaimana kabarnya? Inang mengharap anak-anak sekolah minggu semua sehat-sehat, baik-baik. Dan anak sekolah minggu pasti sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ambil tempat duduknya yang baik. Duduk dengan yang baik, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami, masih memberikan kesehatan, sehingga kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan di hati kami, di hati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Ajari ia Tuhan, mampukan dia Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu bekerja Bapa di dalam ia menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Begitu juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikirannya Tuhan, sehingga ia mengerti dengan firman-Mu dan dapat bertumbuh dan berbuah, dan mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Sebelum kita sampai firman Tuhan, kita baca nats firman Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, mari dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inang minta kesiapan anak kami dari kelas kecil Melki Sanchez Purba untuk membacakan nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah yang mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah aku datang. Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak kami Melki Sanchez Purba yang sudah bersedia membacakan nats firman Tuhan. Tema kita hari ini Yohanes Pembaptis. Tema kita Yohanes Pembaptis. Inang mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi.
orang tuanya atau ayahnya bernama Zakaria, ibunya Elisabeth. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dia diutus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis terkenal sebagai perintis jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis memiliki hal yang menarik dalam kehidupannya. Apa itu yang menarik dalam kehidupan Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu anak-anak sekolah minggu? Iya, dia mengajar di padang gurun, bukan di rumah ibadah, di sekolah, tetapi dia mengajar di padang gurun. Pada waktu Yohanes mengajar di padang gurun, orang-orang datang dari Yerusalem, Yudea untuk belajar dari dirinya, yaitu dari Yohanes Pembaptis. Dan yang menarik lagi di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis adalah pakaiannya dan makanannya. Apa itu pakaiannya? Bagaimana pakaiannya? Pakaian Yohanes Pembaptis, jubahnya dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit binatang. Bagaimana dengan makanannya? Makanannya dari belalang dan madu hutan. Inilah yang menarik di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, ia memberitakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah semua orang dari Yudea dan Yerusalem sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis di Sungai Yordan. Aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya, dan Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tali kasut maksudnya di sini ya anak-anak sekolah minggu, tali sepatu Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengajak kita, mengajak anak-anak sekolah minggu menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan pertobatan dan mengajak semua orang untuk bertobat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan melakukan perbuatan baik karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu menyesali kesalahan dan berusaha memperbaiki diri dan terus-menerus kembali ke jalan yang benar dengan berbuat baik. Inang mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, apa yang disebut pertobatan sejati? Pertobatan sejati adalah pertobatan yang sesungguhnya. Seperti apa pertobatan sejati itu? Ya, pertobatan sejati adalah menyesali semua kesalahan yang diperbuat, berhenti melakukan perbuatan dosa, tidak mengulangi dosa yang sama, ingin menebus dosa dengan perbuatan baik, bermohon ampun kepada Tuhan Yesus. Hal-hal apa yang kita harus teladani dari Yohanes Pembaptis? Yang pertama, hidup sederhana.
Bagaimana itu hidup sederhana? Kita mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini. Contohnya, tidak meminta dibelikan barang-barang yang mahal kepada orang tua. Seperti pada saat ini bulan 12 kita merayakan Natal. Biasanya anak-anak sekolah minggu merayakan Natal baik di sekolah, baik di gereja, pasti menuntut kepada orang tua belikan baju yang baru. Tetapi di sini Yohanes mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Hidup sederhana. Tidak harus pakai baju baru untuk merayakan Natal. Baju yang lama kalau layak dipakai, kita boleh pakai untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan si Yohanes Pembaptis pakaiannya dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit binatang. Begitu juga dengan makanannya dari belalang dan madu hutan. Itulah kesederhanaan Yohanes Pembaptis. Yang kedua yaitu rendah hati. Contohnya tidak sombong ketika kita juara kelas, mau menerima kekurangan diri kita dan kelebihan orang lain, memaafkan orang yang bersalah. Dan yang ketiga, berperilaku jujur. Contohnya, tidak berbohong kepada orang tua, tidak mencontek waktu ujian, tidak berlaku curang. Inilah perilaku yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kesimpulannya, pertobatan adalah awal berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Karena kita bertobat dan memandang kepada Kristus dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang ada yang menuntun dan menyempurnakan kita. Melakukan pertobatan membuahkan keselamatan dari Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan kita ya anak-anak sekolah minggu, dan kita harus boleh atau bisa kita mengikuti teladan Yohanes Pembaptis. Kita hidup sederhana, rendah hati, berperilaku jujur. Semoga kita dapat melakukannya. Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat seperti Yohanes Pembaptis boleh meneladani Yohanes Pembaptis, rendah hati, hidup sederhana, berperilaku jujur. Kiranya Tuhan bantu kami untuk melakukan ini, melakukan apa yang kami dengar pada saat ini firman-Mu Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu juga boleh melakukannya. Dan tolong Bapa bantu anak-anak sekolah minggu untuk melakukannya sehingga firman-Mu tadi bertumbuh dan berbuah dan boleh dilakukan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati pendidikan mereka sehingga mereka dapat selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, orang tua anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, tambahkan berkat dan rezeki sehingga orang tua anak-anak sekolah minggu boleh mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat pengurus sekolah minggu, begitu juga Tuhan tim kreatif yang selalu mendampingi untuk pelayanan sekolah minggu. Berikan kami hati yang tulus Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, melayani-Mu Tuhan, sehingga kami selalu bersukacita, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang hanya satu nama, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan,
mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bersama-sama, Hubere doon, hubani harajau ni naibata. Ya, kita mau kumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dan kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah dua persembahan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan ayat hafalan, dan sudah mendengarkan video adik-adik sekolah minggu yang mengirimkan ayat hafalan. Nah, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Kami mengucapkan terima kasih ya buat adik-adik sekolah minggu yang dengan setia mulai dari awal hingga akhir mengikuti ibadah, dan juga kepada orang tua kami, terima kasih banyak kami ucapkan kepada orang tua kami. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu jangan lupa mengirimkan ayat hafalannya seperti biasa untuk ke grup WA orang tua. Kami tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah.